Bapak Ibu, saya mulai dari kata panggilan. Mendapat panggilan itu baik apa enggak? Baik. Setuju saya. Mendapat panggilan itu baik. Tetapi mengerjakan sesuai dengan tujuan awal itu jauh lebih penting. Mengerjakan panggilan itu sesuai dengan awal mula kenapa Anda dipanggil itu lebih penting. Punya panggilan itu baik. Tapi mengerjakan panggilan sesuai dengan maksudnya itu jauh lebih penting. Jauh lebih baik. Buat apa kita terima panggilan? Katakan nih, Anda punya jabatan. Tapi Anda nggak berfungsi lagi. Tapi betapa indahnya kalau kita terima kepercayaan, kita terima panggilan, kita terima jabatan tertentu. Anda berfungsi sesuai dengan panggilan yang sudah diberikan. Oh, itu jauh lebih bagus. Ya, jadi kalau saya secara pribadi, saya itu nggak berani loh menjadi orang yang terlalu pede berkata bahwa saya akan bisa mengakhiri kehidupan saya ini dengan baik. Kita nggak tahu ke depan kayak apa. Namun bukan berarti saya beriman saya akan jatuh, enggak. Saya berdoa supaya saya tetap ada dalam pusat kehendak Tuhan sampai saya selesai. Saya nggak tahu nanti kilometer apa nanti. Bagaimana, apa yang saya mesti hadapi. Saya nggak mau terlalu pede mengatakan, oh aku akan setia sampai selesai. Betul, itu doa kita. Betul ya? Tapi jangan terlalu pede dengan kekuatan kita. Setiap pagi saya cuma minta sama Tuhan, ajak aku dan ajari aku. Supaya aku tetap menjalani kehidupanku tetap dalam pusat kehendak-Mu. Saya katakan pusat kehendak Tuhan. Maksudnya gini loh, supaya kita nggak kemana-mana. Ini kehendak Tuhan, ini pusatnya, itu yang gue kerjakan. Supaya hidup kita itu gak terbuang untuk perkara yang gak perlu. Semuanya tepat sasaran tuh, karena pusat kehendak Tuhan. Mengapa saya berdoa kayak gitu? Simple sih, hidup ini kan dikasih sama Tuhan. Ya kan? Hidup pemberian, itu pun dikasih keselamatan juga adalah pemberian Tuhan. Nah, kalau hidup adalah pemberian Tuhan, saya percaya setiap bentuk kehidupan yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kita, ada panggilan di dalamnya. Saya mau sederhanakan deh. Jika Allah yang kasih kehidupan, Allah yang kasih panggilan, harusnya dalam hidup kita perlu tanya kepada yang kasih panggilan. Saya ulang. Kalau Tuhan yang kasih hidup, Tuhan juga yang kasih panggilan. Dalam hidup ini kita nggak usah bingung. Bagaimana saya mesti hidup? Tanyalah kepada yang kasih panggilan. Jadi dari pihak saya akan tanya. Dia yang kasih, saya tanya. Tuhan, apa yang saya perlu lakukan hari ini? Dalam situasi ini apa yang saya perlu buat? Respon seperti apa yang saya perlu nyatakan? Dia yang kasih panggilan. Dia yang tahu kita mesti apa. Tanyalah. Tanyalah apa yang perlu kita lakukan. Supaya apa sih? Supaya kita tetap dalam pusat kehendaknya. Kadang yang membuat seseorang itu gak bisa lagi hidup dalam pusat kehendak Tuhan itu apa? Dia merasa bisa. Dia merasa pintar. Hikmatnya, pengalamannya, semua yang pernah dia capai. Padahal Tuhan bilang apa? Kebaikan manusia seperti kain kotor. Di ayat yang lain Tuhan bilang apa? Tuhan mentertawakan hikmat orang pintar atau orang yang menganggap dirinya ini bagus. Hikmat dunia itu gak ada apa-apanya. Sekali dipakai berhasil, besok itu usang. Udah usang, udah ketinggalan. Kita perlu tanya Tuhan. Oke? Nah, kalau kita punya kehidupan kayak gitu, jadi gereja juga melakukan hal yang sama. Gereja tetap punya panggilan dan harus ada dalam panggilan sampai selesai nanti. Makanya kita perlu punya prinsip, katakan prinsip. Prinsip membuat kita tidak melenceng kemana-mana. Prinsip menjaga kita supaya kita nggak salah. Bayangkan, kereta api yang dikasih sebuah tempat untuk dia jalan, tujuannya apa? Prinsip. Relnya itu kan prinsipnya. Kenapa kok dia ada di situ? Supaya dia nggak kemana-mana. Kalau udah disetting dia tujuannya kemana, dia akan sampai di mana. Betul? Tapi coba kalau dia memaksa keluar dari prinsipnya, dia keluar dari jalurnya. Apa yang terjadi? Jatuh. Kecelakaan.
Kereta api selalu butuh tempat untuk dia tetap sampai tujuan. Sama, kita mesti tetap butuh prinsip untuk sampai ke tujuan. Prinsip itu jagai kita. Nah, prinsip apa yang perlu kita pegang? Baik sebagai gereja di dalam arti korporat, ataupun gereja Tuhan di dalam arti individu. Loh, Anda ini gereja Tuhan loh. Coba bilang kanan kirinya, kamu gereja Tuhan. Ya, kita tuh gereja Tuhan. Kita adalah bait kudusnya Tuhan. Amin. Bagian pertama, Roma 10 ayat 1 sampai 3. Prinsip apa yang perlu kita pegang? Roma 10 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Mereka ini siapa sih? Yang dibicarakan Paulus. Mereka ini adalah orang-orang Yahudi. Teman-teman Paulus, teman-teman dekatnya. Yang dulunya dia bergaul bersama-sama. Orang-orang pintarnya Yahudi. Dia bilang, dia bersaksi. Keinginan hatiku dan doaku pada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Teman-temanku yang dulu itu diselamatkan. Sebab aku dapat memberikan kesaksian tentang mereka. Bahwa mereka itu sungguh-sungguh giat untuk Tuhan. Teman-temanku itu giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Paulus sedang ngomong tentang ahli Taurat dan orang Farisi. Poin pertama, prinsip apa yang perlu kita pegang? Mengenakan kebenaran Allah. Ahli Taurat dan orang Farisi bukanlah orang bodoh, Bapak Ibu. Mereka adalah orang yang pintar sekali. Dan ada sebuah kebudayaan atau kebiasaan di bangsa Yahudi yang selalu menuliskan kitab sucinya, diturunkan sebagai kopiannya, itu tidak boleh satu titik pun salah. Nulis tangan loh. Dia harus bisa duplikat kitab suci awalnya dengan sama persis tanpa cacat. Kalau nih, katakan udah nulis sampai halaman ke 100, tiba-tiba salah goresannya. Itu harus dibuang, dibakar, dan dia buat lagi dari nol. Tuh kenapa segitunya? Karena untuk menjaga keasliannya. Selain itu, mereka itu jadi hafal Taurat di luar kepala. Pintar sekali. Makanya negara ini kan negara kecil tuh. Israel tuh kecil. Dibanding Indonesia, luasannya gak ada apa-apanya. Tapi pintarnya bukan main. Karena dari awal mereka dididik untuk bisa pintar. Melatih, menghafalkan, semua tuh gak boleh salah. Oke? Jadi kalau bilang ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang yang gak pintar, salah. Dia pintar. Tapi saking pintarnya, dia lupa satu hal. Allah itu melampaui mereka. Kepintarannya membuat dia merasa bahwa dia bisa hidup, dia bisa buat keputusan dengan semua hikmatnya. Makanya saya bilang kata terlalu itu menurut saya nggak bagus, apapun keadaannya. Dipakai dalam semua situasi itu nggak bagus. Terlalu banyak, terlalu kenyang, terlalu lapar. Orang terlalu hidup sehat, itu juga nggak bagus loh. Hidup sehat boleh, harus malahan. Tapi kalau ada kata terlalu, orang bisa jadi parno loh. Tentang sesuatu yang ada di sekelilingnya. Teman saya itu tidak pernah makan makanan di luar sama sekali. Kecuali yang diizinkan namanya restoran mana yang perlu dimakan. Teman ciki saya ini. Saya kenal akhirnya mulai ciki di rumahnya 1 bulan, 2 bulan, sampai 6 bulan terus berjalan. Suatu ketika saya dapat kabar dia itu masuk rumah sakit. Saya tanya kenapa? Iya katanya dokter ada bakteri ya semuanya. Saya tanya kamu makan apa? Kok sampai ada bakteri? Dia bilang makan bakso depan sekolahku. Sekolahnya dia itu sekolah elit, sekolah internasional di kawasan perumahan elit Surabaya.
Bakso yang lewat sana itu terakreditasi Bapak Ibu. Sungguhan, itu bakso elit gitu ya. Terus kan dia dijenguk tuh sama teman saya. Teman saya bilang gini, kamu makan apa? Bakso. Depan mana? Depan sekolah. Loh, itu lah mahal. Lah ya aku ya bingung. Astaga, kamu makan bakso mahal sekali aja masuk rumah sakit. Aku makan cireng setiap hari, tetap bugar. Dia bilang kayak gitu. Ya, saya ngomong gini bukan berarti hidup sembarangan itu baik, enggak. Tapi kata terlalu saya rasa kurang bijak dipakai. Terlalu bersih, ada penyakitnya loh. Orang yang nggak bisa kotor sama sekali, dia harus bersih. Itu ada penyakitnya. Saya nggak usah sebut lah. Gitu, saya nggak arahnya supaya jalan ke sana. Tapi ada teman saya kayak gitu. Semua dibersihkan. Lihat debu sedikit tidak bisa. Gak bisa tenang dia. Ada kayak gitu. Cuci sampai tangan lecet. Itu ada. Semua itu harus balance. Kita punya Tuhan yang mengatasi hidup kita. Orang-orang ini terlalu pintar. Sampai mereka itu gak bisa hidup dalam kehendak Allah. Akibatnya apa? Ketika mereka itu tidak bisa pakai kehendak Tuhan dan pengertian Allah tidak ada dalam hidupnya. Kalimat ini saya ulang, mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Itu yang jadi akibatnya. Orang kayak gini gak bisa ditaklukkan. Kayak dia merasa paling, kami, paling tahu, paling bisa, paling jago, paling pengalaman. Seseorang yang mau merendahkan dirinya, barulah dia bisa belajar. Karena untuk diajari itu butuh kerendahan hati. Anda mau mendengarkan, itu rendah hati loh. Anda mau belajar, itu butuh kerendahan hati. Kenapa? Karena selama Anda nggak mau, yang membuat Anda nggak bisa belajar itu adalah karena Anda merasa sudah punya semuanya. Paham ya? Jadi yang mereka kedepankan itu adalah kebenaran mereka di dalam mengikut Tuhan. Berapa banyak hari ini kita lihat orang Kristen, gereja Tuhan, pelayan Tuhan, menyebut dirinya hamba-hamba Tuhan. Tapi dalam prakteknya yang mereka lakukan adalah kemauan mereka di atas kemauan Tuhan. Yang mereka lebih paksakan ada di dalam aplikasi-aplikasi hidupnya adalah kemauannya, bukan kemauan Tuhan. Sehingga di dalam praktek-praktek selanjutnya orang-orang seperti ini tidak bisa bertumbuh atau susah bertumbuh. Kenapa kok susah bertumbuh? Karena keinginan mereka terlalu dominan. Hati-hati. Pada waktu kita ikut Tuhan, sudahkah kita itu takluk pada Tuhan? Tidak pilih-pilih loh. Aku takluk di dalam Tuhan di area pekerjaan. Tapi kalau masalah pengetahuan, aku enggak. Jangan. Kita enggak boleh mengkotak-kotakan Tuhan. Tuhan boleh ada di mana. Ketika kita menyatakan bahwa aku ini milik Tuhan, saya ini milik Tuhan, itu artinya Tuhan berdaulat atas semua aspek hidup kita. Takluklah dan hiduplah di dalam kebenaran yang Ia katakan. Amin. Satu ketika saya baca firman Allah tentang seseorang yang dinubuatkan, yaitu Yesus, akan lahir di kota tertentu. Kota apa? Bethlehem. Betul ya? Kemudian orang Farisi ditanya sama orang Majus, siapa? Kemudian ngomong sama Herodes, gak ada tuh orang besar yang bakal dilahirkan di kota-kota itu. Kok bisa ya mereka sepintar itu, mereka luput? Karena mereka taunya ini loh, Yesus dikenal sebagai orang dari Nazaret. Tapi lahirnya di Bethlehem. Saya ini bukan orang teologi kayak mereka, tapi ketika saya baca dengan menaklukkan pikiran saya, rema dan hikmat Tuhan selalu muncul kepada kita. Kenapa hidup kita bisa dipenuhi hikmat Tuhan? Karena ketika Anda baca firman, Anda takluk dan hikmat Tuhan mengatasi Anda. Disitulah tiba-tiba Anda keluar sebagai orang yang lebih berhikmat, orang yang lebih pintar di dalam keputusan pekerjaan, keputusan rumah tangga. Loh kok bisa ya aku jadi brilian kayak gini? Karena Anda takluk, akhirnya Tuhan kasih. Kalau Anda nggak takluk, Anda nggak bisa tunduk, nggak bisa dikasih. Ingat, saya kasih tahu Anda, cirinya Tuhan bukanlah pribadi yang suka maksa. Dia kasih tahu, kalau Anda mau, ayo. Kalau Anda nggak mau,
ya Anda kan tetap pada prinsip Anda. Karena dia bukan pribadi yang mau maksa Anda. Jadi ya, takluklah pada kebenaran Allah. Kenakan kebenaran Allah. Maka Anda akan hidup di dalam panggilan dan keinginan-keinginan Tuhan. Amin. Yang kedua, Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Yang sudah ketemu katakan amin. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Garis bawahi kalimat ini. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Poin yang kedua, prinsip apa yang perlu kita pegang? Kristus di dalam aku. Kalau Anda sudah takluk sama Tuhan, kita di bawahnya Tuhan. Ingat, step berikutnya adalah Kristus di dalam kita. Bukan lagi di atas loh, bukan cuma di atas loh. Tapi Kristus di dalam kita. Sebuah kalimat yang saya suka waktu saya doa di awal-awal saya bertobat, saya bilang kayak gini. Engkau di dalamku dan aku dalammu. Itu ada lagunya kan? Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang, betul ya, mencari wajahmu gitu ya. Itu sebuah kesukaan buat saya ketika saya mengetahui kebenaran bahwa aku di dalam Tuhan dan Tuhan di dalamku. Berarti gak ada yang bisa memisahkan lagi. Anda waktu dengar ini harusnya Anda bersuka cita. Kenapa? Karena Anda tahu Dia itu berkenan tinggal dalam hidup kita. Itu sebuah privilege. Ya, itu sebuah kebanggaan, itu sebuah harta yang gak bisa kita beli. Orang pengen diisi oleh ini dan itu. Orang dunia pengen isi dengan ini supaya dia kuat. Diisi ini supaya dia pintar. Diisi ini supaya dia beruntung katanya. Nah kita itu diisi oleh Tuhan. Amin. Saya bagi beberapa poin. Di dalam menjalani kehidupan kekristenan kita, mengapa kita nggak boleh mengedepankan kemauan kita? Mengapa kita nggak boleh bicara selalu tentang kemauan kita? Yang pertama, Kristus dalam aku itu artinya apa? Bukan aku lagi. Jangan semua tentang kita. Jangan semua tentang kita. Lupa kalau nggak kayak gitu gimana Pak? Kan kita juga punya bagian, betul. Tapi kedepankan Tuhan, otomatis Anda akan ikut berjalan di depan. Tinggikan Tuhan, maka otomatis engkau akan ikut tinggi. Jangan berusaha selalu mengurangi Tuhan, tapi kita yang besar. Kurangi tentang kita, bukan aku lagi. Orang yang hidup di dalam Tuhan, itu berarti diisi oleh kebenaran Tuhan. Ketika dia diisi oleh kebenaran Tuhan, pribadi Tuhan pasti membawa pengaruh dalam hidupnya. Saya ulang ya, orang yang hidup di dalam Tuhan, itu akan diisi oleh kebenaran Tuhan. Ketika dia hidup dalam kebenaran Tuhan, dia tahu Tuhan di dalamnya, Tuhan pasti bawa pengaruh dalam hidupnya. Makanya kalau Anda lihat beberapa orang Kristen yang sungguh-sungguh, kok hidupnya berubah ya? Kok bisa ya? Bukan kayak dia hebat, tapi karena pengaruh Tuhan sudah mewarnai hidupnya. Pengaruh Tuhan mengubahkan dia. Pengaruh siapa hari ini yang dominan di hidup kita? Harusnya kalau kita bilang Kristus dalam aku, harusnya pengaruh Kristus yang mendominasi tindakan kita, pikiran kita, cara berbicara kita, karakter kita, itu dipengaruhi oleh Tuhan. Amin. More of Him, less of me. Lebih besar dia, lebih kecil aku. Amin. Prinsip-prinsip kita dipengaruhi oleh kebenaran firman Tuhan. Harus. Kalau Anda belum sampai di situ, kejarlah. Inginkanlah. Aku mau ya Tuhan, supaya prinsipku di dalam mungkin mendidik anak, itu dipengaruhi oleh Tuhan. Prinsipku di dalam bekerja, dipengaruhi oleh Tuhan. Prinsipku dalam membangun hubungan dengan orang lain, dipengaruhi oleh Tuhan. Ya, inginkan pengaruh itu
mendominasi hidup kita. Karena ada orang-orang Kristen yang terus merasa aman dengan keadaan lamanya. Aku udah settle, Pak. Aku ya kayak gini. Berapa banyak di antara kita yang berkata, ya aku memang orangnya seperti ini. Jangan batasi Tuhan, Tuhan bisa mengubah kita. Dia mau. Pertanyaan, Anda mau nggak? Kalau dia mau, Anda mau ketemu di situ. Cinta itu nggak bisa bertepuk sebelah tangan, betul? Sama, niat baik Tuhan harus disambut oleh niat baik kita. Kalau Tuhan mau, giliran kita yang mau. Kalau kita mau, percayalah, perubahan pasti terjadi. Amin, tinggal kita mau dulu. Yang kedua, masih di dalam poin yang kedua ya, subpoinnya. Kenapa sih kalau kita itu dalam menjalani kekristenan kita nggak boleh mengedepankan kemauan kita? Karena tidak semua keinginan kita itu selaras dengan keinginan Tuhan. Kenapa keinginan kita nggak boleh berbicara lebih? Karena nggak semua keinginan kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Ada kalanya sama. Ada kalanya sejalan. Bagus, puji Tuhan. Tapi ketika keinginan kita itu berbeda dengan keinginannya, jangan paksakan keinginan kita yang tetap terjadi. Karena Anda nggak tahu apa yang ada di depan. Izinkan keinginan Dia, Tuhan, yang berbicara, yang diaplikasikan. Sebab rencananya akan membuat Anda selamat di jalan yang Anda belum ketahui. Jangan merasa tahu karena Anda sudah punya rencana. Kalau Allah memutuskan satu kondisi terjadi dan itu nggak sesuai dengan keinginan Anda, it's okay. Ya, karena Tuhan pernah bilang, jalan-jalanku di atas jalan-jalanmu, rancanganku di atas rancanganmu. Kalau kita percaya sama Tuhan, bahwa Dia pegang kendali, kita percaya sama pribadinya, percayalah bahwa rencananya itu baik buat kita. Jangan ngeyel, gak bisa, pokoknya harus rencanaku. Gak bisa. Ketika Anda paksakan, akan ada banyak sakit di situ. Akan ada banyak sakitnya. Seorang anak belum tentu tahu banyak hal tentang kehidupan. Oleh karena itu orang tua harus kasih tahu. Masa-masa parenting untuk informasi, untuk mendidik, untuk ngatur, itu pada waktu anak masih kecil. Jangan biarkanlah Pak masih kecil salah. Justru dididik, diarahkan, dikasih tahu sekarang. Ketika sudah mulai dewasa, ada masa peralihan, diatur bersama-sama dengan diskusi. Dan lebih gede lagi nanti, lebih banyak diskusi daripada ngatur. Kalau udah gede, ngatur susah. Kalau dari awal nggak diatur, gede lebih susah lagi diajak ngomong. Ya, sama kayak Tuhan. Kalau orang tua tuh maunya ngatur, bukan karena orang tua tahu segalanya, tapi karena orang tua itu lebih tahu. Lebih beda sama Tuhan. Tuhan mau ngatur karena Tuhan tahu segalanya. Hai anak-anak Tuhan, ikutilah kehendak Tuhan. Ya, nurut. Bahasa Jawanya manuto. Apa ya? Ikuti, udah nurut aja. Kalau Tuhan bilang, sekarang pergi ke sini, pergilah. Anda nggak tahu sekarang nggak apa-apa. Nanti Anda akan tahu. Ternyata maksud Tuhan itu indah. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang. Prinsip apa yang perlu kita pegang? Yang ketiga, selalu kembali kepada jalurnya. Nyanya itu nyanya Tuhan. Selalu kembali kepada jalurnya Tuhan. Selalu. Kalau saya boleh bahasakan lebih detail, mengembalikan sesuatu seperti fungsinya saat awal itu dirancang. Saya ulang, mengembalikan sesuatu seperti fungsinya saat awal hal tersebut dirancang. Panggilan Tuhan buat gereja apa? Harus kembali ke situ. Definisi tujuan awal Tuhan dirikan gereja di muka bumi apa? Kembali ke Bible ngomong apa? Oh, Tuhan mau setelah Tuhan pergi, anak-anak Tuhan ini akan menjangkau, menginjil, menjadikan semua orang itu muridnya Tuhan. Kemudian mereka jadi kelompok-kelompok yang kuat supaya bisa menginjil dan memenangkan orang berikutnya.
Gereja dipakai sebagai sebuah badan atau organisasi oleh Tuhan supaya memudahkan misi atau visinya Tuhan dicapai. Jadi dari awal nggak pernah gereja dibentuk untuk keluar dari apa yang Tuhan katakan. Kalau dari awal bilangnya amanat agung, ya amanat agung. Kalau dari awal bilangnya itu adalah melanjutkan pekerjaan Tuhan, ya lanjutkan pekerjaan Tuhan. Jangan sampai gereja beralih fungsi, berubah panggilan. Kembali kepada pertama kali hal tersebut dicanangkan. Kenapa ada di sini? Anda punya usaha, Anda punya perusahaan. Coba ingat kembali. Perusahaanku dari awal punya visi apa? Di dalam perjalanannya udah 10 tahun nih. Masih kepada visinya atau sudah melenceng kemana-mana? Perlu evaluasi loh Bapak Ibu berkala. Dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, keluarga, anak, pekerjaan, pelayanan, termasuk gereja. Kenapa? Karena kita perlu diingatkan lagi. Masihkah aku tinggal dalam kehendak Tuhan seperti pertama kali Tuhan panggil aku? Masihkah aku tetap pada visi seperti perusahaan ini awal mula aku bermimpi dan aku minta sama Tuhan? Masih sama enggak? Karena banyak hal terjadi justru bukan ketika dia belum bisa apa-apa. Ketika dia sudah punya banyak hal. Biasanya jebakannya banyak untuk tidak kembali berjalan di dalam visi. Kemarin saya ketemu sama teman lama sekali. Teman saya itu bekerja di suatu tempat, sejak tempat itu berdiri. Perusahaan itu berdiri. Okay? Dia tahu visi misinya, dia tahu semuanya, makanya dia nyemplung di situ. Jadi orang yang loyal di situ. Ketika ada goncangan di perusahaannya, dia tetap ada di sana. Mungkin sudah belasan tahun, atau puluhan tahun, hari ini dia ada di situ. Tahun ini dia memutuskan untuk, saya rasa saya selesai di sini. Di perusahaan itu. Saya tanya kenapa? Dia bilang gini. Karena aku melihat sudah banyak sekali penyelewengan dari visi yang awal mula dicanangkan. Semuanya sekarang money oriented. Semua sekarang tentang untung rugi. Semua perusahaan pastilah kita nggak munafik, pasti pengen profit. Betul ya? Ada di sini jemaat yang usaha, aku ini pengen buka usaha supaya aku bangkrut, Pak. Atau aku cuma sekedar cuma bagi-bagi uang, saya ini bingung, Pak. Uang saya mau dibuang kemana, Pak? Saya tuh bingung, Pak. Mungkin dengan kayak gini uang saya makin habis, Pak. Ada orang yang kayak gitu di sini. Tolong siapa yang mau dikasih buangan uangnya angkat tangan gitu ya. Gak ada. Namanya usaha semua profit, kita gak usah munafik lah ya. Pasti lihat untung, betul gak? Karena dengan untung, dia bisa putar lebih banyak. Dengan untung, dia bisa running lebih bagus. Dia bisa mengembangkan sayapnya. Dia bisa punya lebih tenaga kerja. Dia bisa mulai produksinya lebih banyak lagi. Which is good. Itu bagus. Untung membuat perusahaan itu bisa berjalan lebih lama. Tetapi kalau, guys bawahi kata ini, orientasi. Kalau orientasinya, kalau fokusnya sudah pada untung, beda loh. Untung adalah bagian dari kita berusaha. Oke? Ada yang namanya untung di sini, kasihan disebut-sebut terus. Tapi kalau untung menjadi fokus, Anda tidak akan perhatikan lagi faktor-faktor lain. Contoh, kesejahteraan SDM. Apalagi, kualitas produk. Paksa, pokoknya bisa hasil banyak. Gak perhatikan kualitasnya lagi. QC-nya udah gak jalan. Yang penting banyak kejual. Gak pernah lagi dengar feedback dari customer kayak apa. Buahnya akhir melebar kemana-mana karena fokusnya udah diuntung. Sedih sih, perusahaan yang memulai dengan baik, tapi ketika menjalaninya, udah tidak berdasarkan panggilan mula-mula. Sama, orang Kristen, gereja,
Poin ketiga ini mengingatkan kita, masihkah kita seperti pertama kali Tuhan panggil? Waktu kita jatuh cinta sama Tuhan. Saya bagi-bagi, misalnya anak Tuhan nih. Anak Tuhan, sudahkah Anda tetap jadi orang yang mengerjakan amanat agung dan masih kayak gitu sampai hari ini? Kapan terakhir kali kita ngajak orang kenal Tuhan? Kapan terakhir kali kita nginjil? Kapan terakhir kali kita membawa kabar baik, mendoakan orang? Kapan terakhir kali kita melakukan perintah Tuhan yang satu ini? Jangan diubah. Kalau dari awalnya kayak gitu, tetaplah jadi kayak gitu. Bicara mau jadi berkat, ya Pak, aku ini pengen relevan Pak. Makanya saya tuh gak usah terlalu rohani lah Pak, supaya bisa jadi berkat. Salah. Jangan terjebak menjadi terlalu relevan. Hanya karena ingin jadi berkat. Percayalah, hidup benar Anda akan menjadi berkat dan inspirasi oleh orang banyak. Jangan diatur-atur dengan cara kita sendiri. Kayak temen nih, pengen menjangkau orang-orang kelompok bertato. Dia tato badannya banyak, supaya aku bisa masuk. Lu alasannya kelihatannya benar. Tapi tahukah, di dalam perjalanan waktunya, dia yang keseret. Saya rasa, Pastor Philip tetap bisa berkhotbah, saya tetap bisa berkhotbah, walaupun tanpa tato, saya tetap bisa dipakai Tuhan untuk memberkati orang itu. Ngerti ya? Karena kita nggak perlu jadi sama hanya untuk kita bisa memenangkan orang tersebut. Bayanginlah kalau yang kita jangkau tuh orang beraneka ragam nih. Yang satu tato, yang satu piercing, yang satu apa. Kita jadi orang segala-galanya. Bukan itu yang Paulus maksud. Aku jadi segala-galanya itu maksudnya gini loh. Di hadapan orang yang tato, misalnya gitu. Aku akan coba mengenali hidupnya. Aku akan masuk dari sisi mana ya, kenali. Oh dia ini gak bisa terlalu langsung terima pengajaran. Aku akan masuk melalui kehidupannya, keluarganya. Bagaimana cara ngomong yang tepat. Kita tetap perlu belajar. Injil adalah Injil, tapi cara penyampaiannya kadang berbeda-beda. Kita perlu tahu nih, orang ini sukanya apa ya? Kita lihat saya tuh belajar gini waktu menjangkau, dulu waktu masih anak muda-mudi. Saya datang ke sebuah rumah, saya belum kenal keluarga ini. Saya lihat ada alat pancing. Dan alat pancingnya banyak, beberapa tuh sampai di figura. Itu mungkin mahal ya. Kalau murah kan udah tinggal dibuang. Itu ditaruh di figura, terus ada fotonya, dia mancing di mana, terus ada lagi di danau mana. Banyak. Dia pergi sama komunitasnya. Oh, saya lihat itu, oh orangnya suka mancing. Tak ngomong melalui ini ya. Dia lagi ke dalam ngambil minum. Oh dia duduk, saya tanya, Bapak suka mancing? Loh iya. Bapak juga? Enggak. Saya juga harus jujur. Saya nggak boleh jadi kayak, saya mau jadi kayak dia. Oh iya Pak. Begitu saya tanya, saya nggak tahu apa. Kelihatan bodohnya, kelihatan bohongnya. Saya tetap bicara apa adanya. Enggak Pak. Tapi saya melihat ornamen seputar pancing memancing di rumah itu cukup banyak. Berarti Bapak nggak cuma suka. Menurut saya Bapak ini hobi. Bapak udah di level koleksi. Bapak punya tujuan, punya goal. Setelah ini mau mencapai apa? Betul. Kok tahu? Kelihatan. Ada step by stepnya yang digambarkan melalui foto ini. Situ dia tahu. Pembicaraan saya, dia masuk, saya ngomong. Ngerti ya? Saya nggak harus pintar pancing dulu. Bayangin, mau ngomong sama orang ini, saya belajar pancing. Setelah nggak diselamatin Bapak Ibu. Mancing gak kena gak bisa. 2 tahun kemudian saya balik. Jadi dia sudah gak ada. Gak harus kita jadi kayak gitu. Minta hikmat Tuhan, masuk ke orang ini kayak apa. Sudahkah dan masihkah kita jadi anak Tuhan yang masih dalam panggilan itu. Ujung dari semua yang kita lakukan adalah menjadikan mereka murid. Kalau Anda bos, jadilah bos yang bisa menginspirasi dan memberkati karyawan Anda. Melalui hidup Anda orang terinspirasi, kok bisa ya Bapak Ibu tuh punya hidup kayak gini. Jangan tanya, saya tuh diberkati melalui tante kos saya dulu di SMA. Satu rumah disewain, gak banyak kamar, karena itu rumah tangga.
halaman belakang dan samping dia bangun sebagai kos. Dia nggak terima banyak siswa. Maksimal cuma 10 atau 12 kamar. Nah di kos itu ada 2 ART-nya. Tante ini sama anak-anaknya. Suaminya kerja di luar kota, kadang pulang. Kalau misalnya weekend gitu ya. Saya mengenal cukup dekat, kata saya nggak pindah-pindah. Saya tetap di situ kosnya dari awal. Akhirnya sampai saya mengenal kedua ART-nya juga dengan baik. 2 ART ini anak-anak Tuhan semua. Kristen semua. Dan Kristennya bukan tipe-tipe Kristen yang ya udahlah ke gereja, enggak. Kristen yang betul-betul ganas untuk menginjil. Kitanya anak-anak kosnya diinjili sama mbak-mbak ini. Jadi kalau hari Minggu ya kita kelihatan santai itu di atas teman-teman saya rokok gitu ya. Kemudian kata-katanya kasar, kata-kata kotor gitu. Mbak ini kayak toa berdiri di seberang jemuran, dia maki. Bukan maki kotor, dia marah. Kalian punya mulut bisa dipakai untuk ngomong hal yang baik. Saya risih dengarnya. Kalau nggak mau, di sini. Keluar baru ngomong kotor di luar sana. Di sini nggak ada boleh ngomong kayak gitu. Kita jadi, biasanya orang yang nakal itu takut sama wanita yang keras. Kalau cowok yang keras itu, biasanya teman-teman. Ya kan, nggak bisa. Tapi kalau wanita tiba-tiba berdiri gitu ya, bawa sapu. Saya bilang sama teman-teman saya, waktunya untuk kita keluar. Terus ya, saya tuh gak pernah ke gereja. Diajak sama mbaknya ngomong baik. Ke gereja? Ya mbak. Ya saya tinggal tidur. Saya cuma ngalah. Jadi kalau minggu saya tuh pilihannya satu. Saya tidur, saya matiin lampu saya. Atau saya keluar dari pagi. Saking gak nyamannya sampai ketemu nih gereja. Ketemu lagi gereja gitu. Jadi benar-benar tipe-tipe yang penginjil gitu ya. Terus satu titik, karena saya udah kenal deket, saya gak usah lari lagi lah. Saya tanyain, mbak ngapain sih kayak gini? Mbak sejak kapan Kristen? Saya tanya, belum lama. Kok bisa mbak kayak gini? Ya dulu itu loh, AI itu sering injilin saya. Bukan injilin ekstrim sih. Saya datang ke sini kayak, ya pokoknya kerja lah cari duit. AI itu gak pernah paksa saya. Terus kok bisa? Dia pulang dulu zamannya warta gereja. Tahu ya? Kan masih di GMS juga dulu setiap minggu tuh ada buletinnya, warta gereja. Itu kalau kirim ke Samarinda, ke Balikpapan, mana tuh, lah berat-berat itu kan. Jumlah jemaat banyak, nambah lagi wartanya. Nah itu, dia bilang ini, setiap kali pulang ibadah, karena saya nggak mau kan. Saya dikasih warta sama ibu. Nih, baca supaya jadi berkat buat kamu. Dia nggak pernah paksa loh. Nih, terus tanya keadaannya kayak apa. Iko saya tuh mengorangkan, memanusiakan orang. Dia terus, bukan itu, satu titik. Mbak ini datang ke AI bilang, Bu, boleh nggak saya didoakan? Saya kok merasakan beda ketika ibu berbicara sama saya. Saya mau kenal Tuhannya ibu. Kayak satu orang ini bertobat. Teman satunya masih menegarkan hatinya. Terus gak lama, lihat perbedaan temannya. Kamu kok beda sekarang? Iya, aku juga gak tahu sejak kenal Yesus loh. Aku bisa kayak gini ya. Nangis temannya. Akhirnya, dia datang ke majikannya bilang, Bu, doakan saya. Mereka berdua ini, setiap minggu ibadah, itu gak pernah gak nangis. Selalu di gereja itu dijamah Tuhan. Di kos-kosan, itu jangkau anak-anak kos. Dia bekerja, dia gak bisa keluar kemana-mana. Tapi dia pakai ladangnya tuh ya kos-kosan itu. Dia ingat kenapa dia dipanggil. Bukannya untuk diselamatkan, tapi nyelamatin orang lain. Saya salah satu produknya. Suatu ketika, teman kos saya itu ninggalin saya Bapak Ibu. Semua pergi. Saya sore-sore loh. Gak ada orang. Kan minggu itu waktunya saya hibernasi. Wah, bangun jam 3 sore Bapak Ibu. Karena saya di sekolah yang sekolah setiap harinya selalu ada ujian. Menurut saya Sabtu itu hari terbaik untuk tidur sampai Minggu sore baru bangun. Kan bangun jam 3 ambil air minum di bawah. Mbaknya pas jam 4 itu ibadah. Mbaknya gini, An,
gereja, tak tanya teman-teman, semua teman-teman gak ada. Siapa? Aduh, saya bingung kan. Aduh gimana. Udah mandi ditunggu AI. AI udah nunggu di mobil, macam mana sih mobil? Cepat ganti. Yaudah saya pikir yaudahlah menghargai sekali ikut. Masuk dia. Dipikir saya tuh mau lari dari mobil. Jadi AI di depan, tengah itu mbak berdua, saya di tengah gini. Lu Anda bayangin, saya tuh kayak anak kecil supaya gak buka-buka pintu, saya ditaruh di tengah. Saya udah SMA kelas 3 loh. Gitu ya. Masuk, dibilang kayak gitu. Saya duduk. Saya dalam hati, aduh cilaka. Kayak gitu. Saya di bawah ibadah itu kayak mama saya, ini babysitter saya. Terus AI cuma ketawa bilang, anak kerja ke gereja. Ya, ke gereja saya. Saya ketika itu selalu pengen nangis. Orang-orangnya dengan tulus memperjuangkan saya. Sampai dia nuntun saya, doa, gini, sama papa kayak gini ya. Bayangin loh, mereka ART loh, kenal Tuhan baru loh. Tapi segitunya loh, kembali kepada panggilannya. Sebagai anak Tuhan. Yang kedua, sebagai Ciki. Masihkah Ciki kita tetap jadi kelompok untuk mencapai perubahan hidup? Goalnya kita melihat orang-orang berubah, diubahkan. Ciki kita tetap menjadi pintu depan penginjilan. Ciki yang bergerak, Ciki yang menjadi jawaban. Masihkah Ciki kita tetap tajam, intim dengan Tuhan? Tempat banyak orang diubahkan. Jangan berakhir sebagai komunitas rohani yang cuma setiap minggunya gathering people atau mengumpulkan orang. No. Tuhan punya panggilan yang lebih besar. Masihkah di Ciki kita mengalami banyak perjumpaan dengan Dia? Kembali yuk kepada panggilan yang semula. Ciki itu rumah kedua buat saya. Tempat saya diubahkan. Tempat saya dipulihkan. Ciki selalu harus tetap kayak gitu. Amin. Kadang saya kangen loh Ciki. Saya gak ada kesempatan Ciki. Saya kalau datang itu ya, satu coach group sudah CT. Kumpulan Ciki. Saya datang ke Cikimu ya, nunggu kok. Nanti kalau CT aja kok. Supaya semua jemaat dengar pesannya kok. Jangan perciki kok. Ya udah saya ikut. Saya udah nggak pernah dapat kayak kesempatan berciki. Tapi ciki yang saya ingat adalah ciki kalau orang datang, orang itu bisa ngalami Tuhan. Tetap dilakukan yuk, tetap dipertahankan yuk. Ciki tetap harus jadi tempat untuk perubahan hidup. Tempat atau pintu depan untuk memberitakan kebenaran Tuhan. Gak boleh cuma ibadah, ngandalin ibadah. Ciki harus maju. Sebagai pintu depan penginjilan diberitakan. Yang ketiga, saya mau selesai ya. Gereja atau ibadah. Gereja atau ibadah mesti tetap menjadi tempat di mana Tuhan hadir. Tempat untuk berdoa. Tempat yang dipakai oleh Tuhan. Membawa orang banyak kembali kepada Dia. Gereja tetap harus jadi rumah hadirat Allah. Kabut atau kemuliaan Tuhan yang berat itu harus tetap tinggal di gereja. Kaki Dia tuh tetap tinggal di gereja. Orang datang ke gereja ngalami Tuhan. Orang datang ke gereja merasakan sukacita. Orang datang ke gereja pulang dikuatkan. Harus tetap jadi tempat yang seperti itu. Gereja gak boleh berubah fungsi. Ibadah gak boleh berubah fungsi. Just entertain di atas panggung sini. No, saya menolak untuk itu. Makanya saya bolak-balik kalau meeting hari Selasa, evaluasi, tim, departemen, pengembalaan. Saya berusaha berpikir sedemikian rupa. Selain pengen maju, saya mau menjaga supaya kualitas dari kita itu tidak pernah keluar dari jalurnya. Bapak Ibu, kalau Anda sudah pernah mencapai sebuah pencapaian, Anda belum selesai berjuang. Perjuangan Anda selanjutnya adalah mempertahankan pencapaian itu tetap dalam standar yang benar. Anda punya resto enak, bagus, puji Tuhan. Tapi Anda belum selesai berjuang. Pertahankan resto Anda punya kualitas yang sama terus. Rasanya, pelayanannya, semuanya, porsinya. Jangan
tak kurangi, gak untung. Fokusnya udah untung kan, lama-lama makan 2 seruput entek. Orang malas balik ke situ. Porsi dikit sekarang, kayak makan anak kecil, kayak gitu. Atau rasanya berubah, kan Anda mengurangi. Pertahankan gereja ini. Gak boleh ada yang berubah ya. Di dalam esensi itu gak boleh berubah. Gereja ini gak boleh mengurangi kegiatannya yang utama. Tetap harus jadi gereja yang bisa memenangkan jiwa-jiwa di luar sana. Anak-anak Eagle Kids dan AOG bergerak supaya teman-teman sekolah bisa ngalami Tuhan. Supaya banyak teman-teman mereka bisa berjumpa dengan Tuhan seperti mereka berjumpa. Harus tetap kembali kepada panggilan awal Tuhan memanggil. Ayat terakhir saya minta semua bangkit berdiri, kita baca bersama-sama, kasih suara terbaik. Saya minta tim BAW boleh maju ke depan. Yesaya 49 ayat yang ke-6. Yesaya 49 ayat yang ke-6. 1, 2, 3 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Terlalu kecil bagi Tuhan hanya manggil kita jadi orang Kristen yang bertobat, dipulihkan, berkumpul dalam sebuah gereja lokal, diberkati, dikasih makanan, kita happy, keluarga kita semua baik. Tapi coba ingat, kalau kita hari dipanggil mengalami keselamatan, berkat, dipulihkan, sukacita, pernah gak kita punya sebuah perasaan kurios atau rasa pengen tahu Tuhan, what next ya? Mungkin nextnya bukan lagi akan memperkaya kita, bukan lagi terus memberkati kita, betul, pekerjaan Tuhan belum berhenti atas hidup kita, iya. Tapi next yang saya maksud adalah, kalau Tuhan sudah berkati aku kayak gini, Tuhan sudah selamatkan aku, Tuhan, apa yang aku bisa lakukan untuk Engkau? Jadilah gereja Tuhan yang dipakai untuk menyelamatkan orang, memulihkan orang, mengubah orang. Ayo berfungsi sebagaimana mestinya. Setia terus yuk. Saya berdoa supaya GMS, masuk GMS Samarinda, GMS yang lain adalah gereja-gereja yang tetap didapati murni sampai Tuhan Yesus menjemput. Ya, kita siapkan semakin banyak orang-orang di kota-kota itu menjadi mempelai-mempelai wanita yang siap ketika Tuhan datang. Kita gereja yang menyiapkan mempelainya Tuhan. Teruslah berfungsi demikian. Jangan berubah panggilan. Amin. God bless you.